Kadang orang itu tidak menghargai sesuatu yang tidak ada harganya. Ini mungkin kalimat yang bikin banyak orang bingung. Ya emang nggak ada harganya, ngapain dihargai? Itu terjadi di banyak kisah, banyak cerita, di banyak kehidupan orang. Contoh, saya pernah bikin acara, tapi belum lama sih, baru undang orang-orang yang gede, ada level menteri, ada level pengusaha nasional, ketua asosiasi yang gede banget gitu dan seterusnya. Itu kayak orang bilang, oke, aku datang gitu. Ribuan orang daftar, tapi ketika hari H yang datang sangat sedikit. Kenapa? Karena gratis. Karena orang ketika berpikir ini gratis, kayak udahlah, gratis ini pasti mungkin nggak ada nilainya, nggak ada ruginya, gue nggak datang juga, dan seterusnya. Ini banyak orang punya mindset yang kayak gitu kadang. Tapi giliran nanti misalnya berbayar mahal, itu kayak orang bakal mikir, wah ini nggak terjangkau, dan atau mungkin ada yang juga yang memperjuangkan dan seterusnya. Ini berlaku juga dalam kehidupan. Kita kadang take it for granted something that we got it for free. Yang namanya ibu kita, bapak kita, mungkin ibu kita ngerawat kita dari kecil, dari lahir gitu, atau bapak kita kerja tiap hari untuk nafkahin kita, tapi kita kayak ya udah bodo amat, itu tuh udah kewajiban kalian gitu. Mungkin Anda punya istri atau punya suami yang udah ngurus Anda, sayang Anda, cinta Anda, tapi kayak kita ya emang kewajiban lo sebagai istri atau sebagai suami gitu. Nggak ada rasa syukur atau rasa terima kasih atau rasa kayak ini harus kita bayar gitu, misalnya dengan sesuatu, entah dengan cinta balik atau dengan perhatian atau dengan waktu atau apapun. Itu kayak yang jarang kita take it seriously, sampai hal-hal yang kita take it for granted itu tiba-tiba hilang. Misalnya Anda punya anak yang mungkin bodo amat lah, tiap hari ditinggal kerja, kantor, main sama teman-teman, tiba-tiba, ini contoh ya, misalnya dia nggak ada lagi di dunia, atau pasangan Anda atau orang tua Anda dan seterusnya, baru kita coba dulu gini, coba dulu gitu, dan semuanya terlambat. Itu yang biasanya orang kayak coba dulu dan seterusnya, udah nggak bisa karena harganya jadi mahal banget. Yang sebelumnya gratis kita males, gila udah mahal banget ya nggak terjangkau. Itu yang biasa terjadi. Jadi contoh misalnya lagi hujan di sini. Kalau lagi musim hujan, tiap hari hujan, kita tuh kayak yang bodo amat dengan semua air ini dan seterusnya. Capek hujan, jadi kayak mungkin kalau yang masih zaman dulu jemuran nggak kering-kering, kalau yang naik motor kayak basah dan seterusnya, itu kayak sering terjadi. Nah, poin-poin kayak gini yang bikin orang lupa gitu, kalau pas musim panas banget gitu kita pengen berharap untuk hujan gitu, tapi dengan hujan kita pengen terang gitu. Itu kayak saya punya temen dari Arab Saudi, dia tuh ke Indonesia, ditanya ngapain ke Indonesia, kata dia cuma pengen lihat pohon gitu hijau-hijau, pohon hijau-hijau. Tapi ya lucu aja sih, kita di sini lihat tiap hari hijau kayak bodo amat, tapi ketika kita ke Timur Tengah atau Afrika atau daerah gurun Sahara, itu nggak ada hijau sama sekali. Mereka lihat hijau tuh senang banget ya. Mungkin itu juga orang-orang Indonesia yang kayak pengen ke Eropa atau Amerika atau ke Jepang musim dingin, lihat salju, main salju, pegang salju gitu, kita bela-belain gitu. Tapi orang-orang yang mungkin tinggal di salju itu kayak udah muak banget lihat salju musim dingin, beku, nggak ada matahari dan seterusnya. Makanya mereka nyari tempat-tempat yang ada mataharinya, di pantai, pakai bikini, pakai celana pendek doang, berjemur gitu. Kita di sini matahari terus, kita kayak yang ngerasa apaan sih matahari gitu, kayak bikin hitam, bikin gosong, udahlah males kalau ada matahari, nggak usah keluar gitu. Kayak makanya kita di Indonesia jarang banget lihat orang jalan kaki di pinggir jalan gitu. Beda kalau bule matahari itu malah langsung keluar, berjemur dan seterusnya, karena jarang dapat. Itu yang kita butuh pahami tentang sistem cara kerja sebagian besar manusia yang take something for granted gitu. Ketika sesuatu itu dia benar-benar ya ini bisa gitu,
kita dapetin ya dia kayak yang males gitu. Oksigen ini kita nggak pernah bersyukur mungkin bagi sebagian orang, tapi kalau di rumah sakit harus bayar per tabung untuk bisa dapetin oksigen, baru kita kayak ngerasa dulu itu kayak bersyukur banget. Bayangin teman-teman, ada angka 1000, 1000, jadi 1000. Nah 1000 ini apa gitu? Satu itu kita lambangkan sebagai yang namanya kesehatan. 0 itu adalah keluarga, 0 berikutnya pekerjaan, 0 berikutnya apapun itu namanya, 0 berikutnya apapun itu namanya bebas. Tapi intinya adalah kalau nggak ada nomor 1, semuanya jadi 0, jadi kosong, yaitu kesehatan. Makanya tanda kutip sehat juga sama. Kita kayak biasa aja take it for granted sampai kita misalnya masuk rumah sakit karena penyakit yang serius, ya jantung kah, kanker kah, atau paru-paru atau stroke atau apa gitu, baru kita nyadarin coba dulu gini, coba dulu gitu, dan seterusnya. Dan itu yang dibilang take it for granted. Memang kadang ketika nasi udah jadi bubur kayak bisa jadi pilihannya dua, nggak bisa diapa-apain, atau kayak yang ya udah bikin bubur ayam aja, kasih kacang, kasih bawang, daun bawang, kasih macam-macam sampai akhirnya ya jadi gitu. Tapi poin itu juga lucu kadang. Kita perlu tahu berarti sekarang apa yang benar-benar perlu bagi kita, bagi diri kita, diri saya, dalam hidup saya. Apa yang benar-benar ini kayak matters gitu. Matters itu adalah kalau kita mati gitu, kita lihat dari atas sana, kita tuh dari bawah sana, kayak udah ngerasa ngelakuin yang bener belum, yang baik belum, yang sesuai belum gitu. Kayak yang jangan sampai kita di kuburan itu kayak cuma nyesel, coba dulu gini, coba dulu gitu, coba dulu nggak gini, coba dulu nggak gitu gitu. Itu kan kayak yang pain of regret, sakitnya penyesalan. Jadi mending kita sakitnya sekarang disiplin karena sesuatu yang mungkin kita nggak sukai sekarang, tapi kita akan bersyukur di masa depan. Kita list apa yang benar-benar kita akan bersyukur kalau kita entah udah tua nanti, atau sekarat nanti, atau bahkan sudah meninggal nanti, dan mulai kita kerjakan dengan asumsi bahwa ini semua bukan sesuatu yang gratis. Leluhur kita ngelahirin kita dulu, berjuang untuk segala macam sampai kita bisa di dunia ini, kayak pengen pasti ngeliat kita jadi generasi yang lebih baik dibanding mereka. Jadi ini hujan ya disyukuri, kalau panas ya disyukuri, kalau ada apapun ya disyukuri. Itu akan sesuai dengan ayatnya, barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Oke teman-teman, ini refleksi malam hari sekilas, recording di mobil biar bisa langsung di upload tanpa editing, jadi biar tetap tiap hari ada yang di upload. Thank you, selamat malam semuanya, selamat bersyukur. Bikin jurnal bersyukur bagus, ditulis, bukan ritual menulisnya tapi rasa saat menulisnya, munculkanlah rasa syukur gitu. Kalimatnya juga yang pernah saya dengar, bahkan tulislah definisi cukupmu maka akan timbul rasa syukurmu, dan kalau rasa syukur kita timbul maka akan ditambah lagi nikmatnya. Thank you, selamat malam semuanya.